Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi dan merupakan salah satu dari 4 subjek federal dari negara Kedatukan Sunggal kini Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Indonesia. Kesultanan Delhi masih tetap eksis hingga kini meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia II dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Sejarah pendirian. Menurut Hikayat Delhi, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi laksamana dalam Kesultanan Aceh. Muhammad Dalik, yang kemudian juga dikenal sebagai Gocah Pahlawan dan bergelar Laksamana Huja Bintan, ada pula sumber yang mengeja Laksamana Kuda Bintan, adalah keturunan dari Amir Muhammad Badar Uddin Khan, seorang bangsawan dari Delhi, India yang menikahi Putri Chandra Dewi, Putri Sultan Samudera Pasai. Dia dipercaya Sultan Aceh untuk menjadi wakil bekas wilayah Kerajaan Haru yang berpusat di daerah Sungai Lalang Percut. Dalik mendirikan Kesultanan Delhi yang masih di bawah Kesultanan Aceh pada tahun 1632. Setelah Dalik meninggal pada tahun 1653, putranya Tuanku Panglima Perunggit mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1669 mengumumkan memisahkan kerajaannya dari Aceh. Ibu kotanya berada di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan. Sebuah pertentangan dalam pergantian kekuasaan pada tahun 1720 menyebabkan pecahnya Delhi dan dibentuknya Kesultanan Serdang. Setelah itu, Kesultanan Delhi sempat direbut Kesultanan Siak dan Aceh. Masa kolonial. Pada tahun 1858, Tanah Delhi menjadi milik Belanda setelah Sultan Siak, Sultan Al-Said Sarif Ismail, menyerahkan tanah kekuasaannya tersebut kepada mereka. Pada tahun 1861, Kesultanan Delhi secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh. Hal ini menyebabkan Sultan Delhi bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Pada masa ini Kesultanan Delhi berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, terutamanya tembakau, dan lain-lain. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu, misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. Tembakau Delhi merupakan komoditas unggul yang sangat bernilai jual di dunia internasional saat itu. Kemajuan perkebunan tembakau Delhi berawal pada tahun 1862 ketika perusahaan Belanda, J.F. van Leeuwen, mengirimkan ekspedisi ke Tanah Delhi yang kala itu diwakili oleh Jacobus Nienhuis. Setiba di Delhi, mereka menemukan lokasi yang masih perawan. Delhi saat itu adalah dataran rendah berawa-rawa dan mayoritas ditutupi hutan-hutan primer. Usaha awal ini gagal, J.F. van Leeuwen memutuskan mundur setelah membaca laporan tim perusahaan, tetapi Jacobus Nienhuis tidak putus asa. Setelah mendapat konsesi tanah dari Sultan Mahmud al-Rashid, Nienhuis menanam tembakau di Tanjung Spasi. Kali ini usahanya berhasil, contoh daun tembakau hasil panen yang dikirim ke Rotterdam diakui sebagai tembakau bermutu tinggi. Sejak itulah, tembakau Delhi yang bibitnya diperkirakan berasal dari Decatur County, Georgia, Amerika Serikat menjadi terkenal. Delhi Matsechapich,
perusahaan perkebunan yang didirikan oleh Jacobus Neinhuis, P.W. Jensen, dan Jacob Theodor Kremer, pada tahun 1870 telah berhasil mengekspor tembakau sedikitnya 207 kg. Pada tahun 1883 perusahaan ini mengekspor tembakau Delhi hampir 3,5 juta kilogram, dan ditaksir nilai kekayaan perusahaan ini mencapai 32 juta gulden pada tahun 1890. Puncaknya pada awal abad ke-20 ketika Delhi Mat Secapich tampil sebagai Raja Tembakau Delhi. Diperkirakan lebih 92% impor tembakau cerutu Amerika Serikat berasal dari Kesultanan Delhi. Sultan Mamun al-Rashid tahun 1873 sampai tahun 1924 berusaha melakukan perubahan sistem pemerintahan dan perekonomian. Perubahan sistem ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan dengan cara meningkatkan hubungan dengan pihak swasta yang menyewa tanah untuk dijadikan perkebunan internasional. Hubungan tersebut hanya sebatas antara pemilik dan penyewa. Hasil perkebunan yang meningkat dan hasil penjualan yang sangat menguntungkan membuat pihak Belanda semakin ingin memperluas lahan yang telah ada. Pihak Belanda kemudian melakukan negosiasi baru untuk mendapatkan lahan yang lebih luas dan lebih baik lagi. Keuntungan ini tidak hanya didapati oleh pihak swasta saja, pihak kesultanan juga mendapat hasil yang sangat signifikan. Dana melimpah kesultanan saat itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 12 Maret tahun 1942 mendarat pasukan Imperial Guard, pasukan penjaga kaisar yang sangat terlatih dan terpilih, di Perupuk Tanjung Tiram, Batubara, di bawah pimpinan Jenderal Kono, dan dari sana mereka segera menuju Medan. Sementara itu pasukan KNIL dan Statwa Belanda berhasil melarikan diri menuju Tanah Karo untuk bertahan di Gunung Setan, Tanah Alas, tetapi di tengah jalan banyak orang-orang pribumi yang merampas pakaian seragam Belanda itu dan kembali ke kampung masing-masing. Karena sisa pasukan Belanda yang 3.000 orang itu tidak akan sanggup melawan pasukan Jepang sebanyak 30.000 orang yang terlatih dan berpengalaman perang, maka pada tanggal 29 Maret tahun 1942 Jenderal Overaker dan Kolonel Gosenson menyerah kepada Jepang. Sejak direbutnya Malaya, Singapura, dan Sumatera oleh bala tentara ke-25 Jepang, maka tanggung jawab pemerintahan dipikul oleh markas bala tentara ke-25 yang berkedudukan di Singapura. Sampai sekitar April tahun 1943, kesatuan pemerintahan masih dipegang oleh bala tentara ke-25 sebelum akhirnya dipindahkan ke Bukit Tinggi. Sejak itu pemerintahan administrasi Sumatera dan Malaya, Singapura terpisah. Di Sumatera, Jepang hampir-hampir tidak melakukan perubahan sistem pemerintahan yang ada. Setiap residen disebut Shu dan di bawah pengawasan seorang pejabat militer yang disebut Gunseibu. Eksistensi kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur masih tetap diakui. Bala tentara ke-25 membagi Sumatera Timur menjadi 5 pusat konsentrasi militer Jepang, yaitu sekitar Binjai, Padang Brarang, Sungai Karang, Galang, Dolok, Merangir, Kisaran, dan perkebunan Wingfoot. Setelah proklamasi kemerdekaan, Revolusi Sosial Sumatera Timur adalah gerakan sosial di Sumatera Timur oleh rakyat yang dihasut oleh kaum komunis terhadap penguasa Kesultanan Melayu. Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem monarki dengan alasan anti-feodalisme. Karena sulitnya komunikasi dan transportasi, berita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus baru dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera serta Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatera dan diumumkan di lapangan Fukereido, sekarang lapangan Merdeka, Medan pada tanggal 6 Oktober tahun 1945. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 pasukan AFNI di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan.
Kedatangan pasukan AFNI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan. Meletusnya revolusi sosial tidak terlepas dari sikap beberapa kelompok bangsawan yang tidak segera mendukung republik setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa kelompok bangsawan tidak begitu antusias dengan pembentukan republik, karena setelah Jepang masuk, Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Beberapa bangsawan merasa dirugikan dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan bekerja sama dengan NICA, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik. Walaupun saat itu juga banyak kaum bangsawan dan sultan yang mendukung kelompok pro-republik, seperti Amir Hamzah dari Kesultanan Langkat dan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dari Kesultanan Serdang. Sementara itu, pihak pro-republik mendesak kepada Komite Nasional Wilayah Sumatera Timur agar sistem pemerintahan swapraja dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu moderat yang menginginkan pendekatan secara kooperatif untuk membujuk beberapa bangsawan dan kubu radikal, yang didukung kaum komunis yang menginginkan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan. Revolusi oleh kaum radikal akibat hasutan kaum komunis pecah pada Maret tahun 1946. Berawal di Kesultanan Asahan, revolusi menjalar ke seluruh monarki Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Delhi. Istana Sultan Delhi, Istana Maimun, beserta Sultan dan para bangsawan berhasil terlindungi karena penjagaan TRI dan adanya benteng pertahanan tentara sekutu di Medan. Sultan Delhi dipanggil dengan gelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Jika mangkat, sang Sultan akan digantikan oleh putranya. Sultan Delhi saat ini adalah Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi ke-14, yang bertakhta sejak tahun 2005. Berlainan dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur lainnya, pemerintahan Kesultanan Delhi merupakan bagian dari Federasi Kedatukan Sunggal, dengan sistem federasi yang longgar sesuai dengan pepatah yang terdapat di Delhi. Raja datang, orang besar menanti. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan sebagai raja pertama di Tanah Delhi yang ditunjuk oleh Sultan Aceh sebagai wakilnya di Sumatera Timur atau Tanah Delhi. Kemudian penunjukan raja berikutnya dilakukan oleh Datuk Sunggal. Pada masa pemerintahan Panglima Parunggit, Raja Delhi kedua, Delhi memproklamirkan kemerdekaannya dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669 mengikuti jejak-jejak negeri pesisir, dan berhubungan dagang dengan VOC di Melaka. Pada masa pemerintahan Panglima Paderap, Raja Delhi ketiga, terjadi perluasan wilayah di pesisir pantai hingga Serdang dan Denai. Menurut laporan John Anderson yang berkunjung ke Delhi pada tahun 1823, bahwa Sultan Amaluddin Mangendar, Sultan Delhi ke-6, adalah penguasa Delhi pertama yang bergelar Sultan, setelah Delhi ditaklukkan Kesultanan Siak pada tahun 1814. Menurut laporan John Anderson pula, Sultan Delhi dalam memerintah dibantu oleh 8 orang menteri di mana Sultan berkonsultasi soal perang, mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Mereka itu ialah, Nahodana bergelar Timbal Timbalu, Wak-Wak, Salim, Tok Manis, Dolah, Wakil, Penghulu Kampong. Di samping menteri-menteri, masih ada lagi Syah Bandar Hamad, yang mengurus hubungan perdagangan dan biasanya dibantu seorang mata-mata, seorang wanita yang pandai bernama Encek Laut, yang bertugas memungut cukai. Kemudian ada lagi para pamong praja, penghulu, para panglima, dan mata-mata yang melaksanakan tugas bila dikehendaki Sultan, serta kurir istana yang mengantar surat ke berbagai kerajaan. Jika Sultan mangkat, apabila penggantinya masih belia, maka Tuan Haji Cut atau Kadi ulama tertinggi bertindak dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan kerajaan. Di bidang agama Islam Tuan Haji Cut juga bertindak sebagai mufti kerajaan, kemudian di bawahnya ada Bilal, imam, khalif, dan penghulu masjid.
Merekalah yang menangani masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Kehidupan mereka diperoleh dari sumbangan masyarakat. Demikianlah sejarah Kesultanan Delhi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.